Dituduh mencuri uang tetangganya, seorang bocah di Goa, Sulawesi Selatan dianiaya di depan rumah salah seorang warga. Video penganiayaan yang direkam salah seorang warga itu pun viral di media sosial. Pelaku kemudian dipanggil ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Bocah 11 tahun ini histeris saat dituduh mencuri uang jutaan rupiah oleh SR, ibu rumah tangga warga desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Goa, Sulawesi Selatan. Korban pun berusaha berontak saat tubuh kecilnya diangkat SR. Perlakuan kasar dilakukan SR agar korban yang dituduh mencuri uangnya menunjukkan di mana korban menyembunyikan uang sebanyak Rp1.200.000 tersebut. Aksi penganiayaan yang direkam salah seorang warga ini pun viral. SR kemudian dipanggil ke Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dituduh mencuri uang. Terus setelah itu dia pergi ke sini main-main, Pak. Ya? Iya. Anak-anak itu didapat di rumah saya. Di sini dia dibanting. Ah, ini soal uang itu, apakah memang anak ini ambil uang atau bagaimana? Tidak ambil, Pak. Tidak ambil uang, Bu? Iya, tidak ada bukti, Pak. Terus ketahuan bilang ternyata salah taruh uang itu, di mana bisa ditahu? Kalau itu tidak tahu, Pak, bilang dia taruh di mana uangnya. Membanting si korban hingga ke aspal dan mengakibatkan kakinya merasa sakit. Dan korban ini memang statusnya ya anak yatim. Ibunya ada namun sudah pergi meninggalkan sang anak dan dia tinggal dengan tantenya. Akibat peristiwa yang dialaminya, korban mengalami trauma fisik dan psikis. Seorang ayah membakar dua anaknya di Pekanbaru Riau ditangkap polisi. Pelaku mengaku tega membakar kedua anaknya karena sakit hati dengan istrinya yang diduga selingkuh dengan pria lain. Di rumah yang berada di Komplek Perumahan Bumi Tanggor Lestari, Kecamatan Kulim, Pekanbaru inilah dua anak yang masih remaja dibakar oleh ayah kandungnya. Pelaku yang bernama Agus tega membakar kedua anaknya lantaran sang anak membela ibunya saat pelaku sedang bertengkar, bahkan akan membunuh istrinya. Mobil dan sepeda motor serta barang-barang lainnya ikut terbakar. Akibat kejadian tersebut, dua anak yang masih remaja dirawat di Rumah Sakit PMC Pekanbaru. Salah seorang korban bernama WN harus menjalani perawatan secara intensif karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Sedangkan korban bernama GT mengalami luka bakar di bagian kedua tangan. Dia udah merencanakan di tempat kerja tuh, dia udah ngasah-ngasah pisau untuk menghabisi kakak. Cuman mungkin karena anak-anak bela gitu kan, kakak itulah anak yang kena kan, disiramkanlah bensin ke anak, dipercikan mancis, itulah mancis itu mengejar anak kakak lah, apa itu kan, itulah. Usai melakukan aksinya, pelaku berusaha kabur namun berhasil diamankan warga sekitar. Pelaku kemudian langsung diserahkan ke pihak kepolisian sektor Tenayan Pekanbaru. Kepada polisi, Agus mengaku nekat melakukan aksi pembakaran itu karena tersulut emosi istrinya yang suka mengasut-asut anaknya. Selain itu, ia juga dibakar api cemburu karena istrinya selingkuh dengan pria lain. Oh, sering ngasut-asut anaknya, kalau saya marah-marah terus Pak. Padahal saya kerja dari pagi, pulang pagi lagi, jadi keluarga Pak. Mengasut anak masalah apa? Ya Pak, mungkin melawan sama saya. Istri ini sering cekcok, udah sempat pisah rumah ya Pak ya? Sempat pisah rumah, tapi udah baikan kembali. Istrinya mengaku punya pria idaman lain, tapi dia belum bisa membuktikan. Gitu kira-kira ya, benar ya? Jadi ya. Atas perbuatannya, pelaku terancam dikenakan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pembakaran yang membahayakan orang lain dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Di Medan, Sumatera Utara, seorang ibu tega menganiaya anak tirinya hingga korban mengalami luka lebam di wajah. Pelaku sempat berdalih korban terjatuh di kamar mandi. Kasus kekerasan terhadap anak itu terbongkar setelah tetangga dan guru membujuk korban untuk bercerita. Sebut saja Bunga.
Di usianya yang baru 7 tahun, ia menderita sejumlah luka lebam di wajah. Dengan suara lirih dan terbata-bata, bocah polos ini menceritakan kisah pilu yang diderita kepada guru dan wali murid. Sebuah aksi kekerasan yang tidak pantas dilakukan seorang ibu kepada anaknya. Berbekal cerita korban, polisi menangkap Lisnauli Sitorus, ibu tiri korban. Pelaku diperiksa intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolrestabes Medan. Kasus penganiayaan bocah ini berawal saat korban belajar di rumah. Merasa anak tirinya sulit diajari, pelaku kesal dan menganiaya korban dengan penggaris besi. Kasus penganiayaan anak ini mulai terkuak setelah korban tiba di sekolah. Guru dan wali murid curiga melihat wajah korban penuh lebam. Mereka kemudian menanyai korban. Meski awalnya korban mengaku lukanya akibat jatuh di kamar mandi, namun setelah dibujuk, korban mengaku dianiaya ibu kandung. Jengkel kemudian mengambil penggaris yang terbuat dari besi, dia memukul wajah si anak, kemudian mendorong mukanya, kemudian sampai luka ada di matanya. Kemudian yang bersangkutan karena merasa jengkel, beberapa kali memukul si anak korban ini. Karena ketidaksabarannya dalam mendidik anak, Lisnauli Sitorus kini berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dengan barang bukti penggaris besi, Lisna terancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Balita berusia 2 tahun di Tambora, Jakarta Barat dianiaya teman orang tuanya hingga mengalami trauma. Pelaku memiliki motif lantaran orang tua korban merundung dirinya. Kasus penganiayaan balita berusia 2,5 tahun di Tambora, Jakarta Barat mengejutkan publik. Korban dianiaya dengan korek api sehingga alami luka bakar di sekujur tubuhnya. Hingga saat ini korban masih alami trauma dan kerap menangis ketakutan. Sementara keluarga korban berharap pelaku yang telah ditangkap dihukum seberat-beratnya. Ada trauma atau Ada trauma, dia diem, trauma mental. Oh, jadi kurang ceria ya Mbak ya? Iya. Nah, untuk kondisi lukanya sendiri saat ini bagaimana Mbak? Ya masih begitu tuh lukanya, masih parah dah. Bu, apa mau diapain Mbak? Ya kalau udah ketemu ya hukum aja lah seberatnya. Pelaku merupakan teman kerja orang tua korban. Pelaku tersinggung terhadap orang tua korban yang kerap melakukan perundungan terhadap dirinya. Akibat perbuatannya, pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Menganiaya anak sambungnya. Perbuatan tersebut berkali-kali dilakukan hingga meninggalkan luka di tubuh korban. Penderitaan korban berakhir saat pamannya menyadari kondisi keponakannya. Saifullah ditangkap Satreskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat karena dengan tega menganiaya anak sambungnya yang baru berusia 2 tahun. Kekejaman itu dilakukan pelaku berkali-kali di rumah kontrakannya di Desa Kembang Kuning, serta di tempatnya bekerja sebagai penjaga kolam jaring apung di Waduk Jatiluhur. Tindakan keji itu diterima korban hanya karena susah dimandikan ayah tirinya. Pelaku yang gelap mata menggigit korban dan beberapa kali menyundutnya dengan rokok. Penderitaan korban berakhir ketika pamannya menemukan sejumlah memar dan luka bakar di tubuh keponakannya. Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia suruh mandi gak mau, kesel ya? Malah nangis terus gitu kan. Nah waktu itu kita tidur, dia jam 2 malam gitu kan, buang PAB gitu kan. Saya jadi malu Pak kalau nginep di orang lain gitu kan. Tapi yang kedua, yang pertama, yang kedua enggak. Nurut gitu kan, suruh mandi ya mandi gitu kan, nggak rewel gitu. Kalau itu mah suruh mandi, dia nangis gitu. Pelaku ini melakukan sekiranya awal melakukan adalah November, kemudian dilanjut sampai dengan Desember. Hampir 4 kali yang bersangkutan melakukan terhadap anaknya. Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Pemirsa, anak-anak tidak sepatutnya mendapatkan kekerasan dengan alasan apapun. Kenakalan yang dilakukan anak-anak bisa diantisipasi dengan memberi pengertian dan pola asuh yang benar. Untuk itu orang tua dituntut untuk bisa bertindak dengan hati nurani dalam menghadapi kenakalan anak-anak. Sesaat lagi, seorang guru kesenian cabuli 7 siswinya selama 8 tahun. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.